Keputusan Cina memilih venue jauh dari ibu kota justru menguntungkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tiba di Bahrain dan disambut hangat. Siap buktikan diri di kualifikasi Piala Dunia. Netizen Indonesia serbu Instagram timnas Bahrain jelang pertandingan. Ingatkan tentang hal mengejutkan ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keputusan Cina memilih venue jauh dari ibu kota justru menguntungkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Dalam persaingan ketat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia diprediksi memiliki keuntungan signifikan saat bertemu Cina yang bertindak sebagai tuan rumah. Dalam 2 pertandingan mendatang, tim Merah Putih akan bertarung melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024 sebelum berangkat ke Qingdao untuk menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Menjelang pertemuan tersebut, media Cina 163.com mencermati langkah PSSI yang memutuskan untuk mencarter pesawat bagi skuad Indonesia. Tindakan ini meskipun tampaknya menjadikan Indonesia berada dalam posisi yang lebih nyaman, ternyata memberikan dampak yang merugikan bagi tim tuan rumah. Timnas Cina saat ini berada di Adelaide, Australia untuk menghadapi Socceroos pada 10 Oktober. Setelah bertanding, mereka harus kembali ke negara mereka untuk melawan Indonesia. Namun perjalanan tersebut bukan tanpa rintangan. Media Cina mengungkapkan bahwa perjalanan kembali ke Qingdao akan memakan waktu sekitar 18 jam karena mereka tidak bisa terbang langsung dari Adelaide ke Qingdao dan harus terlebih dahulu melakukan penerbangan domestik. Setelah menyelesaikan pertandingan di Australia, perjalanan pulang pergi selama 18 jam menjadi tantangan tersendiri, jelas 163.com. Sementara itu, timnas Indonesia akan segera bertolak ke Qingdao setelah laga melawan Bahrain. Mereka dijadwalkan terbang pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat pada hari Jumat 11 Oktober 2024 dan diperkirakan akan tiba di Qingdao dalam waktu 10 jam. Ini berarti bahwa skuad Garuda akan memiliki waktu istirahat yang lebih panjang, sebuah keuntungan strategis yang sangat penting. Media Cina juga mencatat bahwa bermain di Qingdao yang merupakan stadion baru dibuka tahun lalu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemain mereka. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup di stadion tersebut yang bisa memengaruhi performa tim. Lebih jauh lagi, pemilihan venue yang jauh dari tempat biasa menimbulkan kontroversi. Dalam analisisnya, media Cina menyatakan bahwa keputusan untuk memilih lokasi tersebut tampaknya bertujuan untuk mengerjai timnas Indonesia dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Namun ironisnya justru mereka sendiri yang mengalami kerugian. Strategi ini tidak hanya membuat tim kami tersiksa tetapi juga menguntungkan lawan, tulis mereka. Kondisi ini diwarnai oleh situasi sulit yang dihadapi tim Cina yang baru saja menelan kekalahan besar dalam 2 pertandingan sebelumnya. Desakan publik juga mendorong federasi untuk tidak mencarter pesawat yang berarti mereka harus menghadapi perjalanan panjang dengan penerbangan komersial. Dari perspektif persiapan, perjalanan yang panjang bisa mempengaruhi stamina dan konsentrasi pemain, sementara Indonesia yang menggunakan pesawat sewaan berpeluang untuk beradaptasi lebih baik dengan waktu istirahat yang lebih cukup. Keputusan ini benar-benar merugikan keunggulan tuan rumah, tutup media tersebut. Dengan latar belakang ini, pertarungan antara timnas Indonesia dan Cina menjadi semakin menarik dengan banyak faktor yang akan menentukan hasil akhir. Apakah Indonesia akan memanfaatkan keuntungan ini dan meraih hasil maksimal? Kita tunggu saja. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tiba di Bahrain dan disambut hangat. Siap buktikan diri di kualifikasi Piala Dunia. Kiper FC Dallas Martin Paes menjadi pemain timnas Indonesia terakhir yang tiba di Bahrain. Meski kelelahan setelah menjalani perjalanan panjang dan sempat beredar kabar tentang cedera yang dialaminya, Paes tetap optimis untuk membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain.
Konfirmasi mengenai kondisi Paes disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia menyatakan bahwa peluang Paes untuk bermain di Bahrain sangat besar, meskipun masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi fisiknya. Media officer PSSI Rifai Nurofi juga memberikan kabar baik bahwa Martin Paes telah resmi bergabung dengan Timnas Indonesia di Bahrain sehingga skuad Garuda kini lengkap dengan total 27 pemain. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa meski Paes sempat mengalami cedera, kondisinya kini semakin membaik. Laporan terbaru dari tim kami menyatakan bahwa Martin Paes dalam kondisi baik. Cedera yang dialaminya tidak parah, hanya ringan, ungkap Arya. PSSI pun telah memenuhi kebutuhan medis bagi Timnas Indonesia selama berada di Bahrain, termasuk peralatan kesehatan untuk mendukung pemulihan pemain yang cedera. Arya menekankan pentingnya persiapan medis yang optimal untuk menjaga kondisi fisik para pemain. Ia juga menilai bahwa peluang Martin Paes untuk bermain cukup tinggi. Arya merasa yakin bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memilih Paes sebagai kiper utama dalam pertandingan mendatang. Peluang Paes untuk tampil sangat besar. Saya yakin Shin Tae-yong memiliki kepercayaan tinggi padanya, tambahnya. Dalam video yang dirilis PSSI terlihat Paes disambut dengan antusias oleh rekan-rekannya. Ini menjadi momen penting baginya untuk menyatu dengan tim menjelang pertandingan melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan waktu yang tersisa kurang lebih 2 hari, Paes diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan penampilan terbaiknya. Dengan semangat dan dukungan dari tim, Martin Paes bertekad untuk membuktikan kemampuannya dan membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif di laga yang sangat penting ini. Apakah dia akan siap dan tampil gemilang? Kita tunggu saja. Netizen Indonesia serbu Instagram Timnas Bahrain jelang pertandingan. Ingatkan tentang hal mengejutkan ini. Jelang laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia, netizen Indonesia mulai menggemparkan akun Instagram resmi tim nasional Bahrain. Pertandingan yang akan berlangsung di Bahrain ini menarik perhatian banyak penggemar sepak bola, terutama setelah insiden kontroversial yang terjadi pada pertandingan Bahrain sebelumnya. Dalam unggahan terbaru, Timnas Bahrain menampilkan foto-foto para pemain yang siap berlaga melawan Timnas Indonesia. Namun apa yang terjadi selanjutnya cukup mengejutkan. Komentar dari netizen Indonesia langsung memenuhi kolom komentar, memberikan perhatian khusus terhadap sikap supporter Bahrain. Kekhawatiran ini muncul setelah insiden yang terjadi pada laga kedua Bahrain melawan Jepang pada September lalu, di mana supporter Bahrain menggunakan sinar laser untuk mengganggu pemain Jepang. Insiden tersebut terjadi di Bahrain National Stadium pada 10 September 2024 saat Bahrain kalah telak 0-5 dari Jepang. Fokus utama perhatian adalah saat striker Jepang Ayase Uda terkena sorotan laser dari supporter Bahrain yang dianggap tidak fair play. Menyikapi hal ini, banyak netizen Indonesia yang merasa cemas dan mengingatkan supporter Bahrain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka berharap agar tidak ada tindakan yang merugikan Timnas Indonesia dan semua berjalan lancar tanpa adanya drama atau provokasi. Sebagian dari komentar tersebut menegaskan pentingnya sportivitas dalam pertandingan, di mana netizen Indonesia mengajak para pendukung Bahrain untuk tidak membawa laser ke stadion. Pesan-pesan ini mencerminkan harapan untuk melihat pertandingan yang adil dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa netizen bahkan memberi peringatan tegas kepada supporter Bahrain dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak berhati-hati, akun Instagram mereka mungkin akan diserang oleh supporter Indonesia. Unggahan-unggahan tersebut menunjukkan betapa antusias dan pedulinya netizen Indonesia terhadap keadilan dalam pertandingan. Dengan berbagai komentar yang menekankan pada fair play dan menghindari tindakan provokatif, netizen Indonesia berharap agar pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain berjalan dengan baik. Mereka ingin melihat laga yang bersih dari segala bentuk gangguan, termasuk tindakan tidak sportif dari supporter. Seiring mendekatnya hari pertandingan, semangat para penggemar terus membara menanti aksi Timnas Indonesia di lapangan.